Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pada kali ini akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Yang selanjutnya perkenalkan dengan kelompok kami. Yang pertama Yudi Afrianto dengan NIM B247. Yang kedua Tarisa Noviana R dengan NIM B222. Yang ketiga Dea Visamawati dengan NIM B212. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada definisi, yang kedua tujuan dan manfaat, dan yang ketiga bentuk metode, dan yang keempat langkah penyelesaian. Kita akan menjelaskan tentang definisi eliminasi Gauss. Pengertian eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian, sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Metode eliminasi Gauss yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Dan yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat permasalahan. Memodelkan permasalahan teknik, seringkali berhadapan dengan persamaan linear yang harus diselesaikan melibatkan banyak variabel yang tidak diketahui. Tujuan dan manfaat eliminasi ini dapat digunakan pada sistem persamaan berskala kecil maupun skala besar. Poin yang ketiga yaitu bentuk metode eliminasi Gauss. Bentuk metode eliminasi Gauss, suatu matriks memiliki bentuk eselon baris yang jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contoh, perhatikan setiap baris pada matriks berikut. Dari matriks di samping, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama. Karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya 0 dan bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri, di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria pertama sebab bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri. Bukan bernilai 1 melainkan bernilai -1. Yang kedua, kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Contoh, dari contoh di samping, matriks dengan elemen berwarna biru memenuhi kriteria kedua sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Sedangkan pada matriks berwarna merah, masih belum memenuhi kriteria kedua. Sebab walaupun terdapat baris dengan elemen-elemennya 0, namun baris tersebut tidak dikelompokkan dan tidak diletakkan di bagian bawah matriks tersebut. Yang ketiga, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama,
maka angka 1 pertama atau utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama atau utama baris yang di atasnya. Di samping ini ada contoh penulisannya. Pada metrik hijau sudah memenuhi kriteria ketiga, karena jelas angka 1 pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Sedangkan pada metrik biru belum memenuhi sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar kriteria ketiga, yaitu baris kedua dan ketiga, di mana angka 1 pertama baris ketiga terletak di bawah angka 1 pertama baris kedua. Selanjutnya yang keempat adalah langkah penyelesaian eliminasi Gauss. Pemecahan SPL ke bentuk matriks. Yang pertama ada contoh soal yaitu X plus Y plus Z sama dengan 6, X plus 2Y min Z sama dengan 2, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 10. Kita ubah baris pertama menjadi 1, 1, 1, 6, baris kedua 1, 2, min 1, 2, baris ketiga 2, 1, 2, 10. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian. Dari soal yang tadi yaitu 1, 1, 1, 6, 1, 2, min 1, 2, 2, 1, 2, 10. Kita akan mengubah baris kedua kolom pertama menjadi 0, yaitu dengan rumus B2 min B1. Dengan hasil baris kedua yaitu 0, 1, min 2, min 4. Dan keseluruhannya adalah 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, min 4, 2, 1, 2, 10. Yang selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0 dengan rumus B3 min 2 kali B1. Dengan hasil baris ketiga yaitu 0, min 1, 0, min 2, dan hasil keseluruhannya adalah 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, min 4, 0, min 1, 0, min 2. Lalu kita akan mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0 dengan rumus B3 plus B2. Hasil untuk kolom ketiga, baris ketiga adalah 0, 0, min 2, min 6, dan hasil keseluruhannya adalah 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, min 4, 0, 0, min 2, 6. Yang terakhir kita akan menentukan nilai X, Y, Z, yaitu untuk nilai X sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3, nilai Y 1 per 1 kali Y min 4 kurangi 2 kali 3, hasilnya sama dengan 2. Untuk Z, nilai Z 1 per 1 kali 6 kurangi 2 kurangi 3, hasilnya adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang eliminasi Gauss. Kiranya ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.